Saat hewan menyatakan ia menyukai Ensep, Ensep bingung harus menjawab apa. Sampai akhirnya Jango datang. Ensep pun ikut pergi dengan Jango karena ia kebingungan. Dan ternyata adik Ensep melihat kejadian itu. Adik Ensep pun heran kenapa hewan bisa menyukai kakaknya yang aneh. Keesokan harinya, hewan bertemu dengan adik Ensep. Dan adik Ensep pun memberi semangat. Jika ia ditolak, bukan berarti ia salah, karena menyatakan cinta tidak pernah salah. Dan tak lama kemudian, Jango dan teman SMA-nya datang, menjemput hewan untuk membantu membereskan acara yang kemarin. Setelah hewan dan yang lainnya membereskan barang-barang, Jango bercerita bahwa dulu Ensep pernah kehilangan gantungan yang berbentuk bulan sabit. Pas ia kehilangan itu, Ensep sangat panik dan mencarinya. Setelah hewan mendengarkan hal itu, ia teringat jika gantungan kunci itu ia yang membuatnya. Karena dulu ada pelajaran kerajinan tangan yang mewajibkan kerajinan tangan itu diberikan teman sebangku. Dan hewan pun yang membuatkan itu untuk Ensep. Lalu ia segera pergi menemui Ensep. Ketika bertemu dengan Ensep, Ensep pun bingung. Lalu ia menjawab jika yang diberikannya bukan yang itu. Ia mengaku itu buatannya sendiri. Tak lama kemudian, Boyong datang. Setelah Boyong datang, hewan pun pergi. Dan Ensep mengobrol sebentar, lalu meninggalkan Boyong sendirian di toko. Karena Ensep berniat pergi mencari hewan, tetapi saat ia ingin mencarinya, ibunya datang dan meminta bantuan kepadanya. Cerita beralih ke Jango yang sedang bertemu dengan cinta pertamanya. Ia senang karena diajak makan. Lalu tiba-tiba ia menanyakan kepada Jango, apakah Jango mempunyai pacar? Jango pun menjawab tidak. Setelah bertemu dengannya, Jango sangat senang. Keesokan harinya, hewan berniat berangkat kerja. Tetapi sampai toko buku, ia melihat tokonya masih terkunci. Sampai akhirnya ia pulang kembali. Pada saat ibu Ensep datang ke toko buku, ia melihat bahwa Ensep sedang demam. Akhirnya, ibu Ensep membawa Ensep pulang. Dan tak lama kemudian, hewan tahu jika Ensep sakit. Ia berencana untuk menjenguknya di toko buku, tetapi tidak bisa menemukan Ensep. Pada saat malam hari, ibu Ensep sangat khawatir kepada Ensep, karena ia sangat menyayanginya. Ia pun membuatkan obat untuk Ensep. Keesokan harinya, Jango dan cinta pertamanya bertemu kembali. Ia meminta bantuan kepada Jango untuk memberi teman-temannya makanan yang dibuat ibunya. Dan Jango pun mendapat bagiannya. Jango terlihat senang. Cerita kembali ke Ensep. Saat ia sudah membaik dari demamnya, ia bangun dari tidurnya. Dan Ensep pun pergi tanpa memberitahu orang-orang. Sampai akhirnya Jango datang ke rumah, berniat untuk menjenguk Ensep. Tapi ia tidak bertemu. Orang rumah Ensep pun tidak tahu ia sudah pergi. Dan Jango mencoba mendatangi toko buku. Saat sampai toko buku, hewan pun datang mencari Ensep. Tapi di toko buku Ensep pun tidak ada. Sampai malam hari, belum ada berita tentang Ensep. Hewan pun mulai khawatir. Sampai akhirnya ia memberanikan dirinya lagi untuk datang ke gunung. Dan pada saat hewan berhasil sampai gubuk yang ada di gunung, ia tetap tidak bisa bertemu dengan Ensep. Cerita bermula saat Ensep bangun dari sakitnya. Ia melihat bayangan seorang wanita, lalu ia mengejarnya sampai gunung. Sampai akhirnya Ensep jatuh dan pingsan sampai malam hari. Saat tersadar, ia kembali ke gubuk yang ada di gunung dan akhirnya bertemu dengan hewan. Ensep pun berbicara kepada hewan untuk mendengarkan perkataannya agar tidak datang lagi ke gunung saat malam hari karena sangat membahayakannya. Akhirnya mereka turun bersama. Keesokan harinya, Ensep dan ibunya pergi ke pasar dan ibunya memarahi ia karena datang ke gubuk yang ada di gunung lagi. Apalagi kemarin ia baru sembuh dari demamnya. Ensep pun meminta maaf dan ia menjelaskan bahwa ia melihat wanita itu lagi dan mengikutinya sampai gunung.
Ansep pun berjanji untuk tidak pergi ke gunung itu lagi tanpa seizin ibunya, dan akhirnya ia dimaafkan. Balik ke toko buku, saat Hewan sedang menjaga toko buku, ia terlihat terkena flu, sampai akhirnya Hewan tertidur. Dan pada saat malam hari, saat Ansep pulang ke toko buku, ia melihat Hewan sedang sakit, dan meminta adiknya untuk datang membawakan obat flu dari rumah. Cerita beralih ke bibi Hewan. Ia berniat untuk datang ke Seoul, karena ia ingin menulis lagi seperti dulu. Sebelum ia pergi, ia datang untuk menemui cinta pertamanya. Tetapi ketika sampai depan rumahnya, ia melihat cinta pertamanya bersama wanita lain. Cerita beralih ke perkumpulan klub buku. Pada saat selesai acara perkumpulan klub buku, Ansep memberikan obat flu-nya ke Hewan. Tetapi Hewan menolaknya, sampai akhirnya Ansep mengejarnya dan meminta Hewan untuk menerima obatnya. Hewan pun meminta satu permintaan, jika Ansep ingin Hewan menerima obatnya. Ia hanya ingin Ansep memberikan jawaban atas pengakuannya karena Hewan menyukainya. Ansep pun memberi jawabannya dan meminta maaf. Setelah sampai rumah, Hewan pun terbawa dalam suasana sedih. Keesokan harinya, adik Ansep mencari buku yang ia harus bawa ke sekolah. Tetapi ia lupa menaruhnya di mana. Akhirnya ayahnya mengingatkan jika buku yang dimaksud terakhir kali diberikan kepada Ansep. Ansep pun lupa kalau buku itu ia tinggalkan di gubuk yang ada di gunung. Sampai akhirnya ibu Ansep datang ke toko buku dan meminta Ansep untuk mengambil bukunya segera, karena buku itu akan dibawa adiknya ke sekolah. Tak lama kemudian, Hewan pun datang ke toko buku, dan akhirnya ibu Ansep meminta tolong kepada Hewan untuk menemani Ansep pergi ke gubuk yang ada di gunung. Hewan pun bersedia. Ketika mereka sampai ke gubuk yang ada di gunung, Hewan meminta Ansep untuk turun duluan, karena ia ingin pergi ke puncak. Setelah Hewan pergi, tiba-tiba Ansep datang dan menemaninya. Akhirnya mereka pergi ke puncak. Ketika sampai puncak, Hewan berbicara kepada Ansep jika ia tidak akan mencurigainya lagi, karena sikap Ansep terlihat seperti menyukainya. Dan ketika Hewan berniat untuk turun, Ansep tiba-tiba menariknya dan langsung menciumnya. Ketika mereka turun gunung, Ansep pun berpamitan untuk pergi ke gudang buku yang ada di Seoul. Dan ketika dia sampai, ia akan mengabari Hewan. Namun, sampai malam hari, Ansep pun tak mengabari Hewan sama sekali. Keesokan harinya, Hewan datang ke toko buku dan menanyakan apakah kejadian yang di gunung kemarin adalah sebuah kesalahan. Ansep pun tidak menjawabnya. Lalu, ia langsung mengulangi adegan yang kemarin. Setelah itu, mereka pun pergi ke acara yang dibuat oleh Jangwoo, karena Jangwoo meminta Ansep untuk datang. Cerita beralih ke bibi Hewan. Saat ia sedang berada di kantor penerbit buku, tak sengaja ia bertemu dengan cinta pertamanya. Akhirnya mereka pergi untuk mengobrol. Pada saat sedang mengobrol, cinta pertamanya tahu jika bibi Hewan ingin menerbitkan buku, dan dia juga berencana untuk menerbitkan buku di tanggal yang sama. Cinta pertamanya mengatakan jika bibi Hewan tidak ingin hal itu terjadi, ia meminta bibi Hewan untuk menerbitkan buku di perusahaan miliknya, dengan syarat menceritakan hidupnya di dalam buku itu dari zaman kuliah hingga sekarang. Akhirnya bibi Hewan mempertimbangkannya.
Cerita kembali ke Ensep dan Hewon. Saat mereka selesai menghadiri acara, mereka pergi untuk berkumpul bersama Jangwo dan pemilik toko buku yang ada di kota. Jangwo menceritakan saat pertama kali Ensep bertemu dengan Hewon di stasiun. Ketika ingin cerita, Ensep pun menghentikannya. Sampai akhirnya Hewon bertanya, "Apakah saat itu pertama kali kamu menyukaiku?" Ensep pun menjawab, jika ia menyukai Hewon dalam beberapa momen sebelum itu. Cerita beralih ke ayah ibu Ensep. Ibu Ensep menceritakan ke ayahnya jika kemarin saat Ensep hilang karena ia melihat bayangan wanita itu lagi. Ibunya pun takut karena sebelumnya Ensep pernah hilang dalam waktu yang lama. Tetapi ayah Ensep menenangkan, dan setelah menenangkan, ia pergi ke sebuah kedai untuk bertemu teman-temannya. Setelah sampai kedai, ayah Ensep berdebat dengan salah satu pengunjung karena pengunjung itu membicarakan Ensep dan berteriak dalam kondisi mabuk jika Ensep bukan anak kandung mereka. Hewon dan Ensep yang sedang tidak berada jauh dari mereka langsung mendatanginya. Hewon mendengarkan orang itu berbicara jika Ensep bukan anak kandung ayahnya. Setelah itu, Ensep pun berpamitan dan meninggalkan Hewon untuk mengantarkan ayahnya pulang. Setelah di rumah, Ensep bertemu dengan adiknya. Adiknya mengembalikan dompet karena adiknya memang suka mengambil dompet Ensep. Tetapi Ensep tidak pernah mencari dompetnya sama sekali. Pada saat ia mengembalikan, adiknya melihat seorang lelaki yang foto berdua dengan Ensep. Adik Ensep pun memperingatkan Ensep agar tidak menyimpan foto itu lagi karena ia melihat seseorang yang tidak ia kenal. Adiknya cemburu dan meminta Ensep untuk membuang foto tersebut. Ensep pun hanya mengiyakannya sambil tersenyum. Cerita kembali ke Hewon. Tak lama kemudian, Jangwo datang bertemu dengan Hewon dan menjelaskan tentang Ensep. Jika saat pertama kali ia bertemu dengan Ensep, ia siswa baru di sekolah dasar. Pada saat itu, ia diejek oleh teman sekolahnya karena tidak mempunyai ayah. Dan Ensep pun berkelahi dengannya. Dan saat itu Jangwo baru tahu jika Ensep tidak mempunyai ayah. Hewon pun bertanya kemana ayah kandungnya. Jangwo memberitahu jika ayah kandung Ensep sepertinya sudah meninggal. Tapi ia tidak tahu persis. Yang pasti, Ensep tidak pernah menceritakan detail tentang hidupnya seperti apa dulu. Setelah mengetahui itu semua, Hewon mendatangi Ensep di toko buku dan langsung memeluk Ensep untuk menenangkannya. Saat mereka sedang di toko buku sambil bermesraan, tiba-tiba adik Ensep datang bersama teman sekolahnya. Dan teman sekolahnya memberitahu Ensep jika adiknya tadi ke toko sepeda. Ia ingin membeli sadel untuk sepedanya. Tapi ketika mengetahui harganya sangat mahal, ia tidak jadi membelinya. Adik Ensep dan temannya pun pergi karena adiknya mengira jika Ensep tidak ada di toko buku. Ia ingin mengambil dompetnya secara diam-diam lagi. Keesokan harinya, pria asing datang ke desa dan menanyakan di mana Ensep tinggal ke pejalan kaki yang ada di dekatnya. Ketika pejalan kaki itu memberitahu, ia langsung menemui ayahnya Ensep dan memberitahu jika ada orang asing yang datang mencari Ensep. Cerita kembali ke Bibi Hewon. Ia ditelepon oleh cinta pertamanya karena ingin menanyakan keputusan yang ia pertimbangkan sebelumnya. Dan Bibi Hewon pun setuju. Akhirnya mereka janjian untuk bertemu untuk tanda tangan kontrak soal novel terbaru yang akan dibuat Bibi Hewon. Balik ke orang asing yang sedang mencari Ensep. Akhirnya mereka bertemu dan mengobrol. Ia adalah paman Ensep. Ia ingin mengajak Ensep untuk pergi berlayar menjadi nelayan karena pamannya bekerja di kapal. Saat mereka sedang mengobrol, Hewon dan adik Ensep menguping.
Dan ketika mereka keluar dari toko buku, adik Ensep memarahinya dan memperingatkan Ensep jika ia tidak boleh pergi, dan ia segera memberitahu ibunya. Saat ibu Ensep tahu jika paman Ensep datang, ia sangat khawatir dan takut. Takut akan Ensep dibawa pergi. Ia dan ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa karena Ensep sudah dewasa. Tetapi mereka percaya, walaupun Ensep pergi, ia tidak akan pergi dalam waktu yang lama. Keesokan harinya, warga desa mengadakan bazar. Toko buku Good Night pun ramai, tetapi adik Ensep sangat khawatir jika kakaknya tidak pulang. Hewan pun menenangkan. Ia percaya jika Ensep akan kembali. Saat Ensep dan pamannya sampai di pesisir pantai, ia mengobrol dan menawarkan Ensep untuk tinggal bersama, karena hanya Ensep satu-satunya saudara yang dimilikinya. Ensep pun menjawab jika ia tidak bisa meninggalkan ayah dan ibunya, karena hanya mereka yang peduli pada Ensep sampai detik ini. Ketika Ensep kembali ke desa, ia langsung menemui ibunya. Ibunya tidak ingin menemuinya karena ingin sendiri, tetapi ibunya merasakan tenang. Akhirnya Ensep kembali. Ketika Ensep ingin kembali ke toko buku, ia bertemu dengan adiknya, lalu adiknya memarahi Ensep. Namun Ensep memberikan adiknya hadiah. Ia membelikan sadel yang ingin dibeli adiknya kemarin. Adiknya pun senang dan langsung mencobanya, tetapi tetap memarahi Ensep dan akhirnya memperingatkannya jika ia tidak boleh pergi lagi. Cerita kembali ke Bibi Hewan. Saat ia selesai membicarakan kontrak dengan cinta pertamanya, ia pun segera kembali pulang. Setelah ia ingin kembali pulang, tiba-tiba cinta pertamanya ingin menanyakan beberapa hal kepadanya. Ia bertanya dan meminta penjelasan kenapa Bibi Hewan dulu meninggalkannya begitu saja, tanpa memberi penjelasan. Bibi Hewan pun enggan untuk menjawabnya. Lalu ia kembali untuk pulang. Saat Hewan menunggu Ensep pulang di toko buku, ia sangat khawatir jika apa yang dikatakan adik Ensep benar. Ia pun memikirkannya sambil berjalan pulang. Tiba-tiba saat berjalan pulang, ia melihat Ensep datang dan senang ia kembali. Ensep pun mengantarkan Hewan pulang, sampai akhirnya Hewan memastikan apa yang dikatakan adik Ensep. Ia bertanya, "Kamu tidak akan meninggalkan desa ini kan?" Ensep pun terdiam dan langsung menjawab, "Bukankah saat musim semi tiba, kamu akan pergi dari desa ini?"